tiba waktunya kita harus mengakhiri retret kali ini dengan berbagai banyak hal positif, banyak hal baik praktek Dhamma yang kita lakukan di saat ini, yaitu bentuk sumbangsih kita terhadap sasana. Anda sudah bersumbangsi terhadap sasana minimal sampai saat ini. Bendera Dhamma terus berkibar, salah satunya karena Anda. Itulah sang sumbangsih kita. Dan apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat untuk diri sendiri, sangat bermanfaat juga untuk pihak lain. Pihak lain yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, luas sekali. Untuk diri sendiri ini juga sangat bermanfaat. Sedikit banyak manfaatnya ada, dan ini adalah persiapan kita. Persiapan kita sebelum meninggal. Jadi apa yang kita lakukan inilah persiapan kita sebelum meninggal. Jadi wadah kali ini judulnya adalah persiapan sebelum meninggal. Jadi jangan cuma mau enak-enak doang gitu ya. Karena nearest that moment itu penting. Yang akan menentukan kita akan kemana pada akhirnya. Nah, inilah yang kita lakukan, ini akan mengarah ke sana. Jadi di sini ketika kita bicara kematian bukan berarti kita jadi pesimis. Ini realistis. Sebagai Buddha sudah mengerti ini adalah realistis yang memang harus dipersiapkan. Persiapkannya tergantung kita sebenarnya. Mau kiri atau kanan, kita yang ngarahin persiapan itu. Ya kan? Atau mau yang lurus-lurus aja, kita juga yang ngarahin sebenarnya. Nah, apa yang Anda lakukan di sini adalah persiapan yang lurus-lurus. Apakah persiapan ini kuat atau tidak, balik lagi tergantung apa yang kita lakukan. Seberapa kuat dedikasi kita, seberapa kuat tekad kita, seberapa kuat kemauan kita, seberapa kuat konsistensi kita untuk mempersiapkan yang lurus-lurus itu. Kira-kira gitu. Nah, di salah satu teks, jadi ada satu guru namanya Guru Araka di masa itu. Jadi dia mengingatkan murid-muridnya bahwa murid-muridku, kehidupan manusia sangat singkat. Walaupun kita dapat berumur panjang. Kehidupan manusia itu sangat singkat walaupun kita dapat berumur panjang. Kita bertahan dengan kesusahan. Nah, dan itu tidak mudah untuk bertahan. Dengan umur panjang kita bertahan dengan kesusahan sesungguhnya. Harus cari uang, harus jaga kesehatan. Kemarin Bante ngerasain sakit banget awal, itu susah banget, 2 hari 3 hari nggak bisa tidur. Proses untuk menjaga kesehatan gitu kan. Walaupun kita bisa bertahan hidup, bertahan jangka panjang, tapi kadang bertahan dengan susah. Tidak mudah untuk bertahan, tidak mudah. Panitia juga kelihatannya enak-enak, tapi bak-bik-buknya itu di belakangnya untuk jaga nahan retret 10 hari ini lancar aja. Di balik layarnya itu, undercovernya yang nggak kelihatan gitu kan. Itu pun harus berjibaku dengan berbagai hal, Nah, tidak mudah untuk bertahan. Jadi walaupun kita dapat berumur panjang, kita bertahan dengan kesusahan, dengan perjuangan, dan tidak mudah untuk bertahan. Jadi dikatakan jangan berdiam,
tanpa kewaspadaan pada jangka kehidupan yang pendek. Gitu. Ya. Di momen yang pendek istilahnya. Ya, perharinya lah. Mungkin kita bisa hidup 100 tahun. Tapi setiap saat kita terus coba untuk waspada. Terus berlatih seperti orang yang kepalanya terbakar. Coba tuh. Wah, kalau orang kepalanya kebakar kan kita kelabakan tuh kan. Matiin maksudnya gitu. Bukan kita latihan kepalanya dibakar gitu, bukan. Enggak gitu. Tapi seolah-olah ketika ada kebakaran kita berusaha dengan sigap matiin apinya, itu maksudnya. Tidak ada orang yang terbebas dari kematian. Yang dibilang mati bohongan. Tidak ada orang yang terbebas dari kematian. Semua akan mengalami kematian. Makanya harus terus berjuang, harus terus waspada. Nah, Guru Araka ini memperingatkan murid-muridnya pada masa itu. Padahal saat itu umur manusianya 60.000 tahun rata-rata. 60.000 tahun dibilang sangat singkat coba. Apalagi kita yang sekarang 100 tahun. 100 tahun juga udah bagus banget ya. 70 udah top banget ya sekarang ini ya. Ya kan, masih dibilang 70 udah top banget sekarang, betul kan? Nah, itu Guru Araka ini menasihati murid-muridnya ketika saat itu umur manusianya 60.000 tahun rata-rata. Hidupnya dibilang sangat singkat. Gimana yang 100 tahun ini kira-kira? Nah, penyakit saat itu cuma 6 jenis. Kepanasan, kedinginan, lapar, haus, BAB, sama buang air kecil. Ya, cuma itu penyakitnya. 6 jenis aja. Karena umurnya 60.000 tahun. Di masa itu. Coba, itu termasuk penyakit lapar, haus, dingin, panas, itu penyakit. Enggak kayak sekarang gitu kan. Macam-macam cancer yang lain, banyak variasinya. Itu dibilang penyakit yang serius di zaman itu. Coba, dengan kondisi yang nyaman banget, itu pun Guru Araka ini memperingatkan muridnya untuk waspada gitu. Ya kan? Itu. Nah, ini perlu buat kita untuk, apalagi di sekarang buat kita kebanyakan lalai secara ininya. Nah, perumpamaan usia singkat itu di lebih lanjut, usia singkat itu betul-betul singkat secara ini. Perumpamannya seperti menulis dengan kayu di air. Hurufnya itu nggak akan bertahan lama. Itu perumpamaan tentang kehidupan. Ya kan? Singkat sekali. Ya baru nulis A aja, baru garis begini, ininya udah hilang. Jangankan ini titik yang di bawah pun udah enggak ada gitu kan, baru set gitu. Singkat sekali perumpamaannya. Lalu seperti hujan turun di kolam, gelembungnya itu ya misalnya sentuhan antara tetesan air sama tetes hujan sama air yang ada di kolam kan ada gelembungnya kan. Gelembungnya itu pluk, cuma gitu dong, hilang. Gelembungnya. Nah, itu istilahnya perumpamaan singkatnya umur. Usia yang singkat. Terus yang ketiga adalah air yang mengalir dari puncak gunung ke tempat yang rendah, mengalir dengan cepat, tidak bisa dihentikan tanpa istirahat. Itulah kehidupan. Tahu-tahu udah segini aja. Ya kan? Tahu-tahu udah segini aja. Wah, dulu kayaknya masih segini, sekarang udah segini aja umurnya. Enggak kerasa. Ya kan? Yang enggak bisa dihentikan tanpa istirahat. Stop dulu dah.
17 tahun aja saya maunya gitu. Maunya 25 tahun aja gitu. Enggak bisa. Tanpa istirahat enggak bisa dihentikan. Lalu yang keempat, seperti orang yang meludah, membuangnya dengan sangat cepat. Selesai. Itu kehidupan. Sesingkat itu bisa dibilang prosesnya. Lalu berikutnya, seperti meletakkan daging di panggangan yang panas, dagingnya akan terbakar dengan cepat. Ya. Di besi panas, Anda taruh daging langsung kebakar cepat. Itu perumpamaan usia singkat. Lalu juga penjagal yang menggiring sapi ke tempat penjagalan. Nah, setiap langkah sapinya itu akan mendekati kematian. Betul enggak? Sapi mau dijagal, ditarik sama yang tukang jagal ya ke tempat penjagal. Berarti kan setiap langkahnya kan menuju kematian. Kita setiap saat menuju kematian loh. Oke lah mau dibilang per hari itu menuju kematian. Padahal per hari itu adalah rangkaian proses perubahan setiap saat kan. Jadi setiap saat pun kita menuju kematian sesungguhnya. Gitu. Setiap saat kita menuju kematian. Lagi. Kita nggak sadar. Kita persepsi kita kematian itu pindah alam. Itu mati persepsi kita yang lebih kuat. Padahal perubahan itulah sesungguhnya kematian. Ya kan? Perubahan dari jumpa, berpisah itu bentuk kematian. Dari berpisah, jumpa lagi itu juga kematian. Ya kan? Usia tua, usia muda jadi tua itu juga kematian. Nah, tadinya sehat jadi sakit itu juga kematian. Matinya sehat jadi munculnya sakit. Ya kan? Lalu dari sakit jadi sembuh, sakitnya mati. Ya, sakitnya mati jadi sembuh. Itu juga bentuk kematian sesungguhnya. Dari sehat ke sakit itu mati, kematian. Dari sakit ke sehat itu juga kematian, mengalami kematian. Nah, jadi sebenarnya fenomena perubahan itulah kematian yang secara nyata. Jadi kita harus menambah pengertian bahwa kematian setiap saat kita alami. Dan jangan takut dengan kematian. Kematian itu hal yang kita hadapi setiap saat. Jadi enggak perlu ditakuti. Perlu disikapi dengan baik ya. Jadi bukan tabu juga maksudnya membicarakan kematian. Ayo silo, orang Medan itu, ayo silo, mati deh, mati ya. Ya mati deh, selalu takut dengan mati gitu. Ya kan. Apalagi dapat nomor 4, si mati deh. Udah dapat si mati pula. Mindset nggak siap terhadap kondisi-kondisi tersebut, ya kan? Padahal kita terus mengalami kematian itu sendiri. Lalu musim dingin itu seperti musim dingin ketika salju di atas rumput, begitu muncul matahari dia hilang dengan cepat. Ya, itu perumpamaan usia yang singkat. Ya. Seperti itu, kita Dhamma memberikan contoh itu, perumpamaan-perumpamaan itu yang buat jadi perenungan kita ya, untuk tetap waspada. Makanya di dalam Dhammapada 116 dikatakan, bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan batinmu dari kejahatan, dari kilesa, kendalikan. Makanya berbuat baik itu jangan ditunda. Berbuat baik itu jangan ragu, berbuat baik itu jangan takut, jangan malu, karena itu akan menunda kebajikan Anda. Maka bergegaslah berbuat kebajikan. Karena begitu kebajikan Anda tunda, maka akan muncul kekotoran batin berikutnya yang akan mengisi pikiran Anda. Itu masalahnya. Gitu. Barang siapa yang lamban berbuat bajik,
maka batinnya akan senang dengan kejahatan. Nah, lambat berbuat baik, maka batinnya akan senang dengan kilesa, dengan kekotoran batin. Makanya di dalam Abhidhamma berbuat baik harus jadi asangkarikang, spontan. Gitu. Itu powerful. Jangan ditunda-tunda, jangan lambat. Kata enggak, antantu dulu lah. Kurang nih setengah jam lagi, santai-santai dulu gitu kan. Belum waktunya lah. Itu kan nunda gitu kan. Berarti kan ada celah tinamida di sana. Ada celah kamacanda di sana, mungkin untuk menikmati keadaan dulu, enjoy dulu lah. Kalau pulang mah nggak perlu ditunda deh ya. Kalau pulang, aduh, kalau bisa cepet-cepet besok langsung. Ya, oke. Nah, jadi kita pasti mati suatu saat nanti. Makanya sebelum tua, sebelum sakit, sebelum kita mati, kita mesti meditasi. Sekali lagi, yang udah tua ya udah meditasi, yang udah sakit oke, meditasi. Sebelum mati. Ya, terus bermeditasi. Nah, jangan pilih-pilih waktu, jangan sia-siakan waktu. Sekali lagi, mati tidak pilih-pilih umur. Ya enggak, zaman COVID sangat-sangat jelas sekali. Dengar kabar begini, dengar kabar begitu, stres kita. Enggak ada pilih-pilih COVID, ya ini dulu dah, ada urutannya. Enggak, satu keluarga habis bisa ada, ya kan? Nah, yang enggak disangka-sangka gitu, masih muda, apalagi zamannya Omikron. Yang muda banyak yang meninggal tuh, ya kan? Delta ya, oke ya, Delta diralat, gitu. Banyak yang meninggal, muda-muda. Jadi jangan pikir, oh saya masih muda lah, nanti aja meditasi saya kalau udah tua. Justru udah tua sakit-sakit ya, susah medi, makin susah buat medi. Nih buat yang muda-muda nih, nah, ini yang harus termotivasi. Ya, waktunya medi, waktunya volunteer. Tetap yang muda juga perlu jadi volunteer. Ya, waktunya medi, waktunya volunteer. Kira-kira gitu. Karena balik lagi, mati nggak pilih-pilih umur. Nah, di zaman Buddha ada biku namanya biku samadhi. Samodi, biku samodi ya. Biku samodi, dia muda dan tampan. Badannya gagah. Ya. Suatu hari mandi di sungai Tapoda dengan hanya menggunakan jubah bawah saja, karena memang aturan biku nggak boleh mandi telanjang kalau di tempat umum, harus ada pakaian, jubah mandi. Nah, lalu badannya belum kering, sambil bertelanjang dada. Nah, dewi yang dekat sungai melihatnya, dewi setempat, ya, dan jatuh cinta kepada biku tersebut. Lalu berkata sama bantenya, Anda masih muda, usia emas, tampan juga sehat. Ini sangat tempat untuk bercinta saja, waktunya untuk hanya bercinta saja, tapi malah jadi biku, nyanyain waktu. Ya, Anda harus memuaskan nafsu seks Anda sampai puas. Nah, meditasi kalau udah tua aja. Dewinya ngerayu gitu. Ya, meditasi kalau udah tua aja. Sekarang penuhi saja nafsu seks Anda setiap saat. Jangan hilangkan kesempatan, kesenangan sebagai umat awam. Nah, kan ada yang begitu. Senang-senang dulu aja, puas-puasin gitu kan. Nanti baru apa nggak? Baru stroke mungkin. Baru dah, ya, nggak tahu.
Kadang pengalaman dulu gitu, aduh repot gitu ya. Ya. Dan Biku Samidi namanya. Oke. Biku Samidi bicara ke Dewi ini, saya nggak tahu kapan saya meninggal, umur berapa saya meninggal, saya nggak tahu. Anda tahu kapan saya meninggal? Anda tahu kapan Anda meninggal? Saya juga nggak tahu. Nah, karena saya nggak tahu kapan meninggal, makanya saya meditasi di usia muda. Meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan nafsu seks, kesenangan indrawi. Kalau saya meninggal di usia muda, saya kehilangan kesempatan untuk bermeditasi. Kalau saya meninggal di usia muda, saya kehilangan kesempatan untuk bermeditasi karena saya janjinya meditasi kalau udah tua gitu. Niatnya. Ya kan? Makanya saya meditasi selagi saya muda. Tuh. Dibalik pemikirannya. Ya enggak. Oh, saya meditasi kalau lagi enak aja deh. Kalau lagi nggak enak saya nggak mau meditasi, nggak enak terus nggak medi jadi, gitu kan? Betul nggak enak terus kondisinya, udah nggak bakalan medi. Nah, gitu. Ini yang jadi patokan. Yang muda-muda sangat beruntung bisa memulai meditasi ya dibandingkan dengan para senior yang ada sekarang ini. Ya, wah, Anda harusnya terinspirasi nih dengan para senior. Rambut boleh putih tapi semangatnya, wah, iya, oh, mereka pejuang misalnya, berjuang untuk diri sendiri minimal gitu kan. Nah, itu dedikasinya gitu loh. Nah, bagi yang muda, Anda harus fight dan sangat beruntung punya kesempatan ketemu Dhamma. Punya kesempatan praktek Dhamma di waktu badan masih sehat, itu waktunya fight, waktunya terus untuk memaksimalkan potensi yang kita punya gitu. Itu golden age. Karena makin berumur, karma baik makin berkurang sebenarnya. Kekuatan karma baik itu makin berkurang karena setiap hari kita menikmati karma baik kan, itu energi karma baiknya habis, termakan, terpakai. Ya, cerita Mahadana Banter teringat. Buddha katakan Mahadana ini yang bendahara itu, anak bendahara, kalau dia jadi biku di usia keemasannya di bawah dia pokoknya dari sampai maksimal umur 30 tahun, dia akan jadi arahat. Istrinya akan jadi nagami. Kalau dia jadi benda asalnya pekerja keras dari muda, dia akan berhasil, kalau dia sebagai umat awam ya, dia akan berhasil menggantikan posisi bapaknya, bendahara nomor 1 di kota itu, di rajanya, di kerajaan itu. Nah, begitu misalnya, oke lah, masa muda dia poya-poya katanya. Ya, di masa setelah umur 30 tahun sampai umur 50 tahun, ya, sampai umur 30 sampai 60 lah, baru dia masuk jadi biku. Dia akan jadi anagami. Nah, masuk biku dengan 2 periode yang berbeda, akhirnya hasil akhirnya beda. Nah, itu karena kualitasnya berubah, berkurang. Ya kan? Nah, kalau masuk di periode umur ketiga, udah tua gitu, dari 60 sampai meninggal, dia hanya sampai maksimal sakadagami saja. Nah, ini buat yang muda-muda nih, fight. Jadi arahat, batas umur 30 bawah. Nah, setidaknya sangat mungkin kan di jos gitu kan. Nah, ini data dari teks ya.
data dari teks. Makanya jangan udahlah mudah mantang ngumpulin duit aja sebanyak-banyaknya. Ya kama baik Anda duitnya dibanyakin gitu kan. Bukan nilai spiritualnya. Kira-kira kalau Anda convert ke nilai spiritual, who knows? Secara ininya kan, logikanya gitu. Oke, nah kita tidak tahu 5 hal. Yang kita tidak tahu 5 hal. Yang pertama, usia ketika meninggal, penyakit, kapan waktunya, kita meninggal karena penyakit apa? Ya, usia waktu meninggal, kita meninggal karena penyakit apa? Kapan waktunya kita meninggal? Di mana kita meninggal? Terus kita habis meninggal lahir di mana? Kita nggak pernah tahu ini. Ya enggak? Tapi banyak yang mau tahu ini. Ya kan? Tapi nggak akan pernah tahu. Itu. Usia kapan, usia berapa kita meninggal, karena penyakit apa, normalkah? Banyak orang meninggal maunya enak-enak aja gitu. Ya kan? Meninggal dengan wajar. Kalau meninggal gimana takut gitu. Ya kan? Nah, cara meninggal itu tidak menentukan Anda lahir di mana. Yang menentukan adalah kondisi pikiran menjelang kematian. Itu menentukan. Meninggal tragis belum tentu Anda akan menderita. Meninggal tenang pun belum tentu Anda bahagia secara hubungan daman ya. Hanya kondisi pikiran menjelang kematian itulah yang menentukan kita akan kemana gitu. Ya, tapi kan masyarakat berkembang. Oh kalau begini mulut ngap kemana? Ya matanya melek kemana? Kupingnya ini kemana? Gitu kan? Itu berkembang di masyarakat begini begitu. Jadi banyak kekhawatiran bagi yang hidup. Ya kan? Kalau ini begini, kalau itu begitu. Padahal tidak menentukan. Itu hanya cara kematian saja. Di zaman Buddha kodok, habis dengerin suara Buddha ceramah, kodok mejret tahu Anda? Mati tragis gitu ya, jadi hancur badannya, jadi dewa. Iya. Nah, jadi dewa. Kalau dari hitungan itu mah mati mejret, wah udah apa tahu jadinya kan secara ini, wah menderita banget ini nih gitu kan. Ini enggak, ternyata jadi dewa dia. Ya kan? Terus yang juga ada yang diseruduk kerbau. Ya kan, dia sotapana. Ya, dia arahat, Dia arahat parinibbana. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi cara kematian tidak menentukan kita akan terlahir di mana. Semua hanya masalah caranya saja. Tapi kesiapan kita, kesiapan pikiran kita, kesiapan mental kita menghadapi kematian, inilah yang harus kita bangun sekali lagi. Ya, tapi ada juga ya mati sambil meditasi itu ke alam dewa. Ya, ada. Dia nggak sadar dia meninggal, seorang biku meninggal di posisi meditasi. Nah, akhirnya dia seolah-olah pindah alam aja gitu. Soalnya dia nerusin, dia juga lagi meditasi di alam dewa langsung. Nah, seolah-olah gitu. Nah, dia nggak sadar dia sudah meninggal di posisi meditasi. Ya, akhirnya juga terlahir di alam dewa. Gitu ya. Nah, makanya kita yang harus mempersiapkan diri kita. Ya, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita, bagaimana caranya kita mempersiapkan kematian kita dengan mempersiapkan diri kita. Sekali lagi, meditasi selagi Anda bisa. Selagi Anda bisa. Nah, satu hal lagi, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus
melindungi diri sendiri. Dalam Sedaka Sutta Samyutta Nikaya dikatakan atanang rakanto parang rakati, parang rakanto atanang rakati. Melindungi diri sendiri, seseorang melindungi yang lain. Melindungi yang lain, seseorang melindungi diri sendiri. Ya, itu filosofi yang sangat baik. Tapi kadang kita superhero maunya, kita mau protek yang lain nih. Biar saya berkorban deh. Padahal kita jadi lapangan tembak buat kekotoran batin bisa dibilang. Ya kan, justru kita yang harus melindungi diri sendiri. Seseorang yang melindungi diri sendiri berarti seseorang melindungi yang lain. Nah, melindungi yang lain berarti seseorang melindungi diri sendiri. Contoh kayak marah lagi deh, kayak kemarin. Dengan kita menjaga tidak jadi marah, kita kan melindungi diri sendiri kan. Melindungi diri sendiri untuk tidak menambah karma buruk baru. Ya enggak? Berarti kita melindungi diri sendiri. Dengan begitu, dengan kita mengendalikan kemarahan, berarti kita juga melindungi yang lain. Sehingga enggak jadi konflik. Enggak jadi konflik, akhirnya lebih terkendali dan juga melindungi yang lain untuk tidak menambah karma buruk baru yang akan bikin penderitaan di masa yang akan datang. Nah, dengan tidak menambah konflik dengan yang lain, artinya dengan melindungi yang lain, dengan tidak membuat yang lain untuk menjadi konflik, kita justru juga melindungi diri sendiri. Mereka nggak ada konflik sama kita, kita pun aman. Maksudnya gitu. Ya kan, makanya dibilang melindungi diri sendiri, seseorang melindungi yang lain. Melindungi yang lain, seseorang melindungi diri sendiri. Ini cara kita ya untuk mengatasi konflik, untuk meminimalkan konflik. Jangan harusnya begini. Oke, kayaknya nggak cocok nih. Redam. Lindungi dulu, lindungi kita. Oke. Nanti bicarakan ketika waktunya pas. Ketika nggak emosi. Nah, bicarakan. Oke, sekarang imbangin aja. Nah, itu cara melindungi diri sendiri. Oke, sekarang sabarin aja. Ya kan? Itu kita sedang melindungi diri sendiri untuk tidak berkonflik dengan yang lain, dan dengan begitu kita juga melindungi yang lain. Untuk tidak berkonflik dengan kita sehingga kita pun aman. Ini cara yang Buddha katakan. Bukan kita show power atau bagaimana gitu. Justru itu rugi kitanya. Ya, dengan seperti itu. Ya, dengan balik lagi dengan menghargai diri sendiri dan juga menghargai yang lain. Itu cara kita melindungi diri sendiri dan juga melindungi, saling menghargai, saling sikap menghargai. Ya, kita menghargai, ya panitia menghargai, volunteer menghargai para yogi yang sedang berlatih, gitu kan? Dengan berbagai cara, dengan berbagai misalnya dinamikanya. Ya, panitia yogi juga menghargai bagaimana cara bekerja volunteer, ya kan? Ya, dengan di balik layarnya itu semua, sehingga oke. Dan sesama yogi pun saling menghargai aktivitasnya masing-masing dengan segala bentuk fluktuatif kondisi mentalnya masing-masing yang tidak akan bisa disamaratakan, kesiapan mentalnya, gejolak mentalnya harus juga dipahami, harus juga dihargai karena enggak mudah, ya kan? Akhirnya saling sabar terus, ya kan? Itu kan saling melindungi, betul enggak? Ada yang berisik sedikit, oke. Ada yang begini, oke. Terus saja. Para volunteer juga sama, saling menghargai satu dengan yang lain dengan berbagai dinamika di lapangannya. Ya kan? Wah, dapur panas. Pasti udah capek, panas, ya kan, hawanya, ininya. Kalau enggak ada sikap saling menghargai,
tidur harus lebih lebih telat, siapin mikir bahan, harus beresin semua, dikejar waktu, beban mental semuanya, tekanannya tinggi. Makanan harus sehat, kalau enggak buanteh ngomel. Ya kan? Beban mental itu semuanya. Kalau enggak saling sikap menghargai, kita akan banyak konflik di sana. Itu cara kita nggak juga bisa menyalahkan satu dengan yang lain. Situasinya kita harus baca dengan baik. Begini karena begini, begini karena begini. Banyak faktor yang akan bermain. Lelah lah, capek lah, inilah, banyak alasan lah, belum terbiasa lah, belum pengalaman. Nah itu kan faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan untuk saling menghargai satu dengan yang lain sesama volunteer. Misalnya itu ya. Ini yang harus kita masuk. Bagaimana kerjakan langsung tanpa banyak bicara untuk hasilnya yang bikin orang tersinggung. Selesaikan, beresin, oke, nanti review lagi. Ya, bukan jadi harus bagaimana. Ini sesama volunteer, ini wajar dalam suatu event karena semua belum berpengalaman. Yogi pun sama. Ya. Nah, ini yang harus juga bagaimana kita saling menjaga diri. Saling sikap tenggang rasa, toleransi. Ketika kita rasanya nggak cocok nih bicara gini, ya redam saja dulu, sabarin dulu. Ya, makanya Bante bilang ke Yogi pun diskusi dengan Bante. Kalau volunteer pun diskusi dengan Bante, itu akan lebih baik untuk meredam. Misalnya kalaupun terjadi sesuatu kita cari solusi bersama. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Ini hal-hal yang memang umum lazim dalam suatu gini, saling menghargai sehingga semua kan saling bersinergi ya, saling bersinergi. Nah, sampai dengan saat ini semuanya aman. Mau dibilang ya, sampai titik ini. Makanya melindungi diri sendiri, seseorang melindungi yang lain, seseorang melindungi diri sendiri. Kata-kata ini harus maka kita harus bisa jaga diri sendiri. Redam, pahami yaitu kanti, belajar sabar adalah kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk menanggung. Itu kanti. Diperlukan itu untuk menjaga diri sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ya, makanya mempersiapkan kematian banyak hal. Selain kita meditasi, kita juga harus tahu bagaimana caranya kita melindungi diri sendiri. Dengan melindungi diri sendiri, kita akan melindungi yang lain. Dengan yang lain terlindungi, maka kita pun akan terlindungi juga. Balik lagi. Ya, kira-kira seperti itu yang Bante bisa sampaikan untuk ya penutupan retret kita. Semoga apa yang didapat di retret ini berguna untuk kehidupan Anda, terus Anda bawa, terus Anda ingat pesan-pesan Dhamma ya, yang berguna, terus tingkatkan kualitas batin Anda. Sekali lagi, ini adalah bagian kita untuk mempersiapkan kematian. Umur nggak pasti, mati itu pasti, dan mati nggak pilih-pilih umur. Selagi kita punya kesempatan terus praktek Dhamma, sampai akhirnya praktek Dhamma kita bisa meningkatkan kualitas batin kita sehingga kita bisa terbebas dari kekotoran batin. Sadu, sadu, sadu. Oke. Bante lanjut. Kebetulan hari ini juga kan hari Uposatha Atami. Jadi Bante akan mencoba untuk memberitahu tentang hari Uposatha. Ada yang namanya Uposatha, Brahma Uposatha. Brahma Uposatha itu, Uposatha ada 3 menurut Anguttara Nikaya. Yang pertama Gopala Uposatha, Gopala Kuposatha, Uposatha para penggembala. Yang kedua Nigantu Uposatha, Uposatha para niganta. Niganta itu petapa telanjang. Ya,
Lalu Aryo Uposatha. Uposatha Arya. Ya, para Arya. Ada 3. Nah, yang dibilang Uposatha penggembala itu adalah melewati hari dengan keserakahan dan kerinduan dalam pikirannya. Ya, ada yang tadi sempat diskusi, rata-rata orang umat Buddha jalanin Uposatha cuma nahan lapar doang. Ya, nafsunya tetap aja diumbar gitu. Emosinya tetap aja diumbar, nggak dikendaliin. Cuma nahan lapar doang udah. Ya nggak makan sampai jam 12, tengah hari udah selesai. Yang lainnya kagak gitu. Nah itu ya, jadi tetap aja itu artinya melewati hari dengan keserakahan dan kerinduan dalam pikirannya. Oh, hari ini Uposatha, besok makan bakso aja deh. Besok buka pakai yang anget-anget gitu, yang ciapo misalnya. Atau sebelum kan makan sampai jam 12 udah makan puas-puasin dah tuh. Nah, mau makan apa oke gitu. Pokoknya dicari sebanyak-banyaknya. Itu. Jadi tidak terkendali. Ya, kekotoran batinnya tidak terkendali. Lobanya tidak terkendali, ya dosanya juga tidak terkendali. Itu adalah Uposatha penggembala atau Gopala Kuposatto. Gopalaka Uposatha namanya. Oke, yang kedua Niganta Uposatha. Ya, Uposatha para Niganta. Nah, Niganta ini Uposathanya hanya mengajarkan bersimpati dan berbelas kasihan kepada beberapa makhluk saja, tidak dengan yang lainnya. Gitu. Artinya mau dibilang ya ini hanya mementingkan kelompoknya sajalah, per kelompok, bukan secara universal gitu. Hanya kelompok saja yang kasihan ya. Misalnya udahlah buat yang rata-rata aja lah Uposathanya, ya caranya lebih baiknya sama yang Uposatha aja, yang sama yang lain nggak boleh baik gitu misalnya. Bisa aja kan itu per kelompok jadinya, membatasi rasa simpati dan belas kasihannya hanya kepada kelompok tertentu gitu. Di luar kelompok saya itu nggak beres, di luar kelompok saya superior gitu ya. Yang lain ya nggak diragukan ininya kualitasnya gitu. Nah, dan mengajarkan kebohongan, mengajarkan ucapan yang salah atau kemunafikan, itu Uposatha Niganta. Jadi apa yang diomongin nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Oh iya, ini bukan milik siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa gitu. Padahal tahu ya saya masih kemelekatannya tinggi gitu. Ya istilahnya ini pun bukan punya saya, tapi tetap aja genggam istilahnya pandangannya gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi nggak siap antara apa yang diucapin, apa yang dipikirkan, kualitas pikirannya. Ya. Dan juga melakukan pelanggaran sila. Masih ada pelanggaran sila yang dilakukan. Artinya masih ada pelanggaran yang dilakukan. Ya mungkin dibilang udahlah nggak ada yang ngeliat ini gitu, nggak apa-apa. Cincai aja lah, biar saya sama Tuhan aja yang tahu gitu. Kalau secara ini ya kan kadang begitu, udahlah oke lah nggak ada yang ngeliat. Padahal kan kita sendiri yang tahu. Nah, lalu Uposatha Arya. Uposatha Arya ini adalah pikiran yang kotor dibersihkan melalui usaha. Usahanya apa? Dengan merenungkan Buddha, kualitas-kualitas Buddha. Ketika kilesa muncul, renungkan kualitas Buddha. Pikiran kotor muncul, renungkan kualitas Buddha. Lalu
pikiran menjadi tenang, kegembiraan muncul sehingga kekotoran pikiran itu ditinggal. Nah, itu uposatha Arya. Nah, uposatha ini kalau ketika merenungkan kualitas Buddha dinamakan Brahma Uposatha. Brahma Uposatha. Ketika merenungkan kualitas Dhamma itu Dhamma Uposatha. Ketika merenungkan kualitas Sangha itu Sangha Uposatha. Ketika merenungkan kualitas Sila itu Sila Uposatha. Dan ketika merenungkan kualitas Dewa itu Dewa Uposatha. Nah, Dewa Uposatha ini kita merenungkan bahwa para dewa, semua makhluk yang terlahir menjadi di alam dewa itu karena sadanya kuat, silanya bagus, pelaksanaan silanya, pemahaman damanya oke, sutanya ya, bahu suta, terus juga dia caganya ada, dermawan, lalu panya, kebijaksanaannya ada. Nah, karena ada sada, sila, suta, caga, dan panya, maka seseorang bisa terlahir di alam dewa. Nah, perenungan itu yang akhirnya dibilang uposatha dewa, dewa uposatha. Nah, ketika kita merenungkan itu, pikiran menjadi tenang, pikiran menjadi menjadi gembira muncul sehingga kekotoran batin tertinggal. Ini yang dibilang uposatha Arya dengan masing-masing namanya. Kalau merenungkan kualitas Buddha namanya Brahma Uposatha. Merenungkan Dhamma, Dhamma Uposatha. Merenungkan Sangha, Sangha Uposatha. Merenungkan tentang Sila, Sila Uposatha. Merenungkan tentang kualitas Dewa, Dewa Uposatha. Oke. Jadi ketika kekotoran batin muncul harus diredam. Ketika uposatha, ketika Anda melakukan uposatha, bukan malah dibablasin. Gitu. Oke. Nah, hari ini Bante mau memberikan contoh bagaimana kita melakukan praktek Brahma Uposatha dengan perenungan kualitas Buddha. Oke, kualitas Buddha ada 9, ya kan? Itipiso Bhagawa, kita sama-sama ya. Ini Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawa. Oke. Itu Buddhanusati, ya, perenungan terhadap kualitas Buddha. Jadi ada 9 kualitas Buddha kan, Arahang pertama, Sama Sambuddho kedua, Wijacarana Sampano ketiga, Sugato keempat, Sugato Lokawidu kelima, Anuttaro Purisa Dhamma Sarati keenam, Satta Dewa Manusanang ketujuh, Buddho 8, Bhagawa 9. Kita akan mengulang masing-masing satu kualitas dengan tasbih ini selama 108 kali. Oke, satu putaran 108 pakai tasbih. Kita ulang. Ya, misalnya Arahang 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 Arahang, terus sampai 108. Habis 108 kita ganti. Sama Sambuddho, 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 Sama Sambuddho. Udah 108. Wijacarana Sampano, Wijacarana Sampano, Wijacarana Sampano, Wijacarana Sampano, Wijacarana Sampano. Kira-kira gitu. Oke. Ya, nanti kalian ikuti saja, Bante yang akan mengganti. Tapi sama-sama keluarin suara. Ya, ikutin apa yang diimbangin saja ya. Oke.
Oke, kita siap-siap persiapkan diri Anda dengan baik, konsentrasi sambil ini ya. Kita akan mulai perenungan Brahma Uposatha dengan mengambil kualitas Buddha sebagai objeknya. Arahang 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 sama sambuddha 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 ma sambuddha sama 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 sama sambuddha sambuddha sama sambuddha sama sambuddha sama sambuddha sama sambuddha sama sambuddha sama sambuddha
สัมมาสัมพุทโธ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 วิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปัน
วิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันวิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันวิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันวิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันวิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันโนวิจจารณะสัมปันสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขสุขโต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 กะโตสุ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 กะสุกะโตสุกะโตสุกะโตสุกะโตสุกะโตสุกะโตสุกะสุกะโตสุกะโตสุกะโตสุกะโตสุกะโตสุกะโตสุกะสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขสุขโต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 สุขสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตสุขสุขโตสุขโตสุขโตโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุโลกาวิ
โลกาวิดุ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 โลกาวิโลกาวิดุโลกาวิดุอนุตตรปุริสธัมมาสารติ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 อนุตตรธัมมาสารติอนุตตรปุริสธัมมาสารติอนุตตรปุริสธัมมาสารอนุตตรปุริสธัมมาสารติ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 อนุตตร
ปุริสธัมมาสารติอนุตตร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 ธัมมาสารติอนุตตรปุริสธัมมาสารติสัตตเดวมนุสสันสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสาสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสาสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสาสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสาสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังตาเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวมนุสสานังสัตตเดวนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสาสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสาสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสาสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดวมนุสานังสัตตเดว
Nusanan Satta Dewa Manusanan Satta Dewa Manusanan Satta Dewa Manusanan Satta Dewa Manusanan Wa Manusanan Satta Dewa Manusanan Satta Dewa Manusanan Satta Dewa Manusanan Satta Dewa Satta Dewa Manusanan Satta Dewa Manusanan Satta Dewa Nusanan Satta Dewa Manusanan 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 Satta Dewa Satta Dewa Manusana Satta Dewa Manusana Satta Dewa Manusana Satta Dewa Manusana Satta Dewa Satta Dewa Manusana 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 Satta Dewa Manus Satta Dewa Manusana 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 Buddha 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 Bhagawa 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 Bhagawa
Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Bhagawa Arahang 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 Sadu Sadu Sadu